Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Dewantari dari Institut Teknologi 10 November Angkatan 2014. Video kali ini kita akan membahas Project Stakeholder Management. Ini merupakan knowledge area yang terakhir dan merupakan episode Draft MBTI yang terakhir. Jadi, selamat menyaksikan. Project Stakeholder Management yaitu mengidentifikasikan orang-orang atau organisasi yang terpengaruh oleh proyek kita, menganalisis kegiatan stakeholder, mengikut sertakan stakeholder dalam keputusan pada life cycle proyek kita. Proses-prosesnya ada identifying stakeholders, planning stakeholders, managing stakeholders, dan controlling stakeholders. Identifying stakeholders merupakan proses mengidentifikasi project stakeholders. Project stakeholders itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya internal, ada bagian eksternal. Kalau internal ini contohnya sponsor, project team, support staff, internal customer. Ada juga top management dan juga functional managers. Kalau eksternal ini ada customer, competitors, supplier, pemerintah, dan juga warga yang terlibat. Nah, kalau ingin lebih jelas, segera ke projectstakeholders.com. Kita juga bisa membuat stakeholder register yang bentuknya seperti ini nih. Stakeholder register itu bisa berisi nama, posisi, dia termasuk internal atau eksternal, perannya di project ini apa, sama informasi kalau ingin menghubungi. Di sini kita bisa menulis siapa saja yang menjadi stakeholder di project kita. Nah, fungsinya ini apa sih? Biar kita tahu siapa sih yang akan terpengaruh oleh project kita. Nah, kita juga bisa membuat power interest grid. Setelah kita mendaftar stakeholdernya, kita bisa melihat misalnya stakeholder yang pertama, dia ini memiliki high interest dengan project kita, juga memiliki kekuatan yang tinggi atas project kita. Untuk itu kita harus memanagenya dengan bagus. Kemudian misalnya stakeholder yang kelima dan keenam, dia memiliki kekuatan yang kuat terhadap project kita, namun tidak terlalu tertarik dengan project kita, maka kita harus membuatnya tetap satisfied dengan project kita. Kemudian project yang stakeholder yang ke-7 dan 8, dia memiliki power yang rendah dan juga interest yang rendah. Ini cukup dimonitor aja. Kemudian ada stakeholder yang ke-3 dan ke-4, dia memiliki interest yang tinggi namun tidak cukup memiliki kekuatan, maka biasanya kita cukup menginformasikan tentang kemajuan kita. Planning Stakeholders Management ini adalah merencanakan cara yang efektif untuk melibatkan stakeholder dan memastikan keputusan terbaiklah yang akan dipilih. Nah, rencananya ini bisa berupa rencana formal atau informal. Kita bisa membuat sebuah stakeholder management plan yang berisi level keterlibatan untuk saat ini dan yang kita harapkan. Kemudian relationship antar stakeholder, kebutuhan komunikasi, strategi potensial untuk tiap stakeholdernya, kemudian metode untuk update stakeholder. Ini adalah contoh dari stakeholder analysis. Ini tabelnya kayak gini. Jadi ini lanjutan dari yang pertama tadi, dimana di sini kita menambahkan current engagementnya dengan potential management strategies. Misalnya kita bisa menceritakan stakeholder ini tuh orangnya seperti apa, lalu bagaimana caranya kita mendekati dia, atau bagaimana caranya kita menghadapi stakeholder ini. Jadi kita list semua stakeholdernya, kemudian kita ceritakan nih orangnya seperti apa, kemudian bagaimana cara menghadapinya, atau apa langkah yang sebaiknya kita ambil, atau gimana cara pokoknya itu intinya untuk keep the stakeholder close to us, like mereka tetap dapat updatean dari kita, kemudian tetap involved dengan project kita.
Managing stakeholder engagement yaitu menentukan spesifikasi penggunaan komunikasi untuk stakeholders, berusaha tetap melibatkan stakeholders. Project yang sukses ini memenuhi triple constraint, yaitu scope, time, cost. Padahal di project yang sebenarnya nih, biasanya triple constraint ini sangat sulit untuk dipenuhi. Ini disebut expectation management matrix. Jadi di sini kita bisa menentukan nih 3 constraint tadi yang sulit dicapai, scope, time, cost, dan ada tambahan teknologi standards. Kemudian kita menentukan prioritasnya. Kemudian ada expectation sama guidelines. Misalnya kalau scope statementnya harus jelas-jelas didefinisikan di awal. Kemudian time itu biasanya dibuat jadwalnya yang sangat realistis. Kemudian cost ini sangat penting nih bagi organisasi, dan misalnya kita butuh cost, kita harus mendefinisikannya di awal supaya kita organisasi itu bisa mengalokasikannya. Kemudian ada teknologi standar, dan itu adalah beberapa solusi untuk masalah kita yang berpotensial bisa kita pakai. Kemudian nih guidelines-nya, misalnya ada scope, guidelines-nya itu kita harus fokus pada pemenuhan requirement-nya sebelum menentukan pilihan-pilihan kita. Kemudian time, kita itu seharusnya berkonsultasi dengan project sponsor kita, bahwa misalnya ada masalah pada schedule kita, pada jadwal kita. Kemudian cost ini biasanya yang paling ketat di beberapa organisasi, karena ini mengenai tentang uang ya. Jadi misalnya ada perubahan, itu biasanya ada proses eskalasi untuk pengajuannya. Kemudian ini merupakan backseat untuk memenuhi schedule sama scope-nya. Jadi misalnya ingin mempercepat waktunya, kemudian ingin memperlebar scope-nya dengan mengeluarkan banyak cost, maka itu bisa dipenuhi, kayak gitu. Nah, yang penting di managing stakeholders ini ada sample issue log. Jadi sample issue log ini mengatur permasalahan-permasalahan, kemudian kita membuat lognya agar para stakeholder ini keep informed gitu. Jadi misalnya nih, contohnya yang pertama itu masalah pada requirement yang tidak dikategorikan. Kemudian kita tulis impact-nya itu apa, misalnya nggak bisa buat banyak nih. Kemudian dia dilaporin tanggal berapa, dilaporin oleh siapa. Terus kita tuh ngelaporin ini tuh kemana, misalnya di situ kita tulis Steven. Kemudian priority-nya itu apa, high, medium, atau low. Ini di sini tuh high. Kemudian due date-nya, penyelesaian masalah itu kita kasih due date-nya itulah 8 Februari. Kemudian statusnya itu close. Nah, ceritanya itu mungkin di sini Steven udah menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ini kalau statusnya open berarti masih belum diselesaikan. Jadi Rian ini masih belum menyelesaikan masalah masalah potential supplier. Nah, jadi akibatnya evaluation-nya akan terjadi delay. Controlling stakeholder engagement yaitu mengontrol level keterlibatan stakeholder. Project manager itu tidak bisa mengontrol stakeholder, tapi hanya bisa mengontrol keterlibatan stakeholder. Misalnya kita bisa membuat chatting untuk stakeholdernya, kemudian melibatkan mereka pada saat kick-off meeting yang pastinya sangat penting untuk para stakeholder. Kemudian melibatkan mereka pada tahap survei misalnya. Ini dapat mengontrol keterlibatan stakeholder. Selesai juga nih episode kali ini. Ini merupakan episode terakhir dalam Draw MPTI, karena ini merupakan knowledge area yang terakhir. Nah, semoga ilmu yang sudah kita pelajari dari kemarin-kemarin bermanfaat ya. Tetap semangat belajar MPTI-nya. Terima kasih atas bimbingan Pak Holil dan juga kebersamaan kelas MPTIB selama ini. Salam yang mempersatukan para pejuang MPTI. Salam MPTI.